Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supiarani dengan NIM 210606107 akan menjelaskan mengenai materi perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar negara dan masyarakat. Yang pertama yaitu mengenai persoalan keseimbangan, di mana pemerintah telah memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur, di bagian lain dunia termasuk sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, Karibia, serta di beberapa negara transisi. Dalam bab ini, kita akan membahas peran dan keterbatasan perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan di negara berkembang dan mengupas masalah dalam transisi ekonomi menuju perekonomian pasar yang lebih kompetitif. Setelah itu kita akan membahas syarat-syarat untuk melaksanakan transisi ekonomi menuju perekonomian pasar dan mengevaluasi berbagai argumen yang mendukung maupun menentang peran pemerintah negara-negara berkembang kontemporer. Yang kedua yaitu mengenai perencanaan pembangunan, konsep dan logika. Yang pertama adalah mistik perencanaan. Hingga era 1980-an, hanya segelintir orang di negara-negara berkembang yang mempertanyakan kelayakan atau kecocokan perumusan dan penerapan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan telah menjadi gaya hidup dalam kementerian pemerintah, dan setiap 5 tahun atau lebih, perencanaan pembangunan tersebut disambut dengan begitu meriah. Kemudian hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan economic planning bisa kita artikan sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara, yaitu pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, dan impor demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yaitu perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Yang pertama, sektor swasta di negara berkembang meliputi 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan 1 bentuk yang mulai mengemuka. Yang kedua, sektor subsisten tradisional, terdiri dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produknya ke pasar lokal. Yang ketiga yaitu usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu atau keluarga dalam sektor formal dan informal perkotaan. Yang keempat yaitu perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan bersangkutan. Yang kelima yaitu perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang, perkebunan besar dimiliki asing secara menyeluruh atau sebagian, yang mengutamakan pasar luar negeri, namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansial. Yang keenam yaitu perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya bertambah, dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal, sering kali tentang di bursa efek nasional seperti negara Brazil, Rusia, India, Cina. Selanjutnya itu logika perencanaan pembangunan. Yang pertama, kegagalan pasar di negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktur dan operasi. Pasar komoditas dan faktor produksi seringkali dikelola dengan buruk, dan keberadaan harga yang terdistorsi seringkali berarti bahwa produsen dan konsumen merespon sinyal insentif ekonomi yang kurang mencerminkan biaya real bagi masyarakat atau berbagai barang, jasa, dan sumber daya. Oleh karena itu, diyakini bahwa pemerintah berperan penting dalam mengintegrasikan pasar dan memodifikasi harga. Yang kedua yaitu mobilisasi alokasi sumber daya.
Argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang seharusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Proyek-proyek investasi harus dipilih, bukan semata-mata berdasarkan analisis produktivitas parsial seperti yang biasa ditunjukkan oleh rasio modal output dari sebuah industri. Yang ketiga, tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana pembangunan spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak sikap atau psikologis penting pada penduduk yang beragam dan seringkali terfragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menggalang dukungan rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau meningkatkan rasa nasionalisme. Dengan mobilisasi dukungan masyarakat luas melampaui batasan kelas, kasta, ras, agama, atau suku, dengan maksud mengajak seluruh warga negara untuk bekerja sama membangun negara. Diyakini bahwa suatu pemerintah sentral yang tercerahkan melalui rencana ekonominya dapat menyediakan insentif yang dibutuhkan masyarakat luas. Yang terakhir yaitu mengenai bantuan luar negeri. Perumusan rencana pembangunan rinci seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri bilateral maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana yang mereka akan gunakan sebagai bahan utama dalam rencana yang disusun dengan baik dan konsisten. Berikutnya yaitu proses perencanaan beberapa model dasar. 3 tahapan perencanaan. Sebagian besar rencana pembangunan biasanya pada awalnya didasarkan pada model makroekonomi formal. Model perencanaan ekonomi secara luas itu dapat dibagi menjadi 2 kategori dasar. Yang pertama, model pertumbuhan agregat, perkiraan makroekonomi perubahan terencana atau yang dibutuhkan dalam variabel ekonomi utama. Dan yang kedua yaitu model input-output multisektor, akuntansi sosial, dan model equilibrium umum yang dapat dihitung, atau computable general equilibrium, yang memastikan dampak produksi sumber daya tenaga kerja dan pendapatan terhadap serangkaian target permintaan akhir tertentu. 3 tahapan perencanaan tersebut, agregat, sektoral, dan proyek merupakan instrumen intelektual utama bagi otoritas yang menyusun perencanaan. Yang kedua yaitu model pertumbuhan agregat. Model perencanaan yang pertama dan paling dasar yang digunakan di hampir semua negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat. Model ini menggambarkan keseluruhan perekonomian yang diwakilkan oleh sekumpulan variabel makroekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat dan laju pertumbuhan output nasional, tabungan, investasi, persediaan modal, ekspor, impor, bantuan negeri, dan sebagainya. Yang berikutnya itu peranan proyek analisis biaya manfaat sosial. Konsep dasar metodologi. Metodologi penilaian proyek bertumpu pada teori dan praktek analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis sosial yang juga digunakan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Perhitungan profitabilitas sosial dari suatu investasi meliputi proses 3 tahap. Yang pertama yaitu merinci fungsi tujuan yang akan dimaksimalkan. Yang kedua yaitu memerlukan beberapa ukuran sosial mengenai nilai unit dari seluruh input dan output proyek. Ukuran sosial ini biasanya disebut sebagai harga pembukuan atau accounting price atau harga bayangan. Yang terakhir yaitu memerlukan beberapa kriteria keputusan yang mengurangi arus manfaatan biaya sosial yang diproyeksikan menjadi suatu indeks yang nilainya dapat digunakan untuk menyetujui atau menolak suatu proyek. Yang keempat yaitu kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaan. Persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Dalam rencana dan implementasinya, rencana pembangunan seringkali terlalu ambisius. Rencana itu berupaya mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa tujuan itu saling bersaing atau bertentangan. Rencana pembangunan seringkali sangat besar dalam rancangan, akan tetapi samar-samar dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya.
Dalam hal ini, berencana-rencana itu memiliki banyak kesamaan dengan mencantumkan daftar bidang permasalahan yang berlebihan. Sekitar 60 sampai lebih dari 100 bidang yang masuk dalam persyaratan bantuan pembangunan Bank Dunia dan IMF. Berikutnya itu data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nilai ekonomi dari suatu rencana pembangunan bergantung pada kualitas serta keandalan data statistik yang mendasarinya. Apabila data tersebut lemah, tidak dapat diandalkan, atau bahkan tidak tersedia, seperti yang sering terjadi di negara miskin, maka keakuratan dan konsistensi internal dan rencana kuantitatif untuk perekonomian keseluruhan menjadi jauh menurun. Yang ketiga itu kelemahan kelembagaan. Kelemahan kelembagaan atau institusional dalam proses perencanaan di kebanyakan negara berkembang meliputi pemisahan badan-badan perencanaan dari mekanisme pembuatan keputusan harian pemerintah. Yang keempat itu kurangnya etikat politik, di mana buruknya kinerja perencanaan dan lebarnya kesenjangan antara perumusan rencana dengan implementasinya juga menunjukkan kurangnya komitmen dan etikat politik atau political will dari para pemimpin dan pembuat keputusan tingkat tinggi di negara berkembang. Yang kelima yaitu mengenai perekonomian pasar. Persyaratan sosiokultural dan persyaratan ekonomi. Nathan Keyes dan Robert Dorfman mengidentifikasi 14 persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan efektif. Yang pertama yaitu kepercayaan, yang kedua yaitu hukum dan ketertiban, yang ketiga yaitu keamanan individu dan properti atau barang milik, yang keempat yaitu menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama. Yang kelima yaitu pembagian tanggung jawab dan kekuasaan. Yang keenam yaitu altruisme masyarakat. Yang ketujuh yaitu mobilitas sosial, legitimasi ambisi, dan toleransi atas semangat bersaing. Yang kedelapan yaitu nilai materialistis sebagai stimulus produksi yang lebih tinggi. Yang kesembilan yaitu menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. Yang 10 yaitu rasionalitas yang tidak terhambat oleh tradisi. Ke-11 yaitu kejujuran dalam pemerintahan, 12 yaitu bentuk persaingan yang efisien, dan 14 mengenai aliran informasi. Yang keenam yaitu mengenai konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan perkembangan lanjutannya. Selama dekade 1980-an, awal dekade 1990-an, konsensus Washington mengenai kebijakan pembangunan sangat dominan. Tampak jelas juga pandangan yang mengatakan bahwa kemiskinan akan teratasi dengan sendirinya oleh pertumbuhan, dan kemiskinan itu sendiri bukanlah penghalang yang besar bagi pertumbuhan dan pembangunan. Menuju konsensus. Belakangan ini telah terjadi perubahan besar di Washington dan seluruh dunia dalam memandang konsensus Washington. Di Amerika, pandangan baru ini yang terkadang disebut sebagai konsensus baru merupakan perwujudan dari gagasan yang tercetus pada Summit of the Americas pada bulan April 1998 di Santiago, Chile. Kontribusi penting lainnya atas upaya untuk menjabarkan konsensus yang lebih luas dan lebih seimbang meski hanya berfokus pada pertumbuhan ketimbang pembangunan manusia yang lebih luas termasuk Crow Report. Demokrasi versus autokrasi. Manakah yang percepat pertumbuhan? Perbandingan manfaat antara rezim demokrasi atau autokrasi dalam hal kinerja pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi, masih diperdebatkan. Perdebatan ini telah berhasil mengidentifikasi sejumlah trade-off. Dalam demokrasi, para politisi yang ingin dipilih kembali memiliki insentif untuk menyalurkan keinginan kepentingan mayoritas masyarakat. Namun, di sisi lain, pemilihan yang akan berlangsung tak lama lagi akan memberikan insentif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digembor-gemborkan selain kampanye. Alih-alih mengejar hal-hal yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang, lebih buruk lagi, politisi korup yang tahu bahwa ia akan segera terdepak dari jabatannya akan berupaya mencuri sebanyak mungkin selagi masih menjabat.
Dalam autokrasi terdapat hambatan yang lebih sedikit mengenai apa saja yang dapat dicuri dan selama berapa lama. Namun para politisi yang cukup yakin akan berkuasa lama dapat mengejar strategi pembangunan jangka panjang setidaknya untuk dapat mencuri lebih banyak. Yang ketujuh yang mengenai pasar pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Setidaknya ada 7 jenis keunggulan komparatif organisasional yang tumpang tindih dan saling memperkuat bagi LSM internasional ataupun nasional atau organisasi lokal seperti federasi organisasi yang berbasis komunitas. Yang pertama yaitu inovasi, di mana LSM dapat memainkan peran penting dalam perencanaan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan yang lain. Yang kedua, fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempatnya bekerja. Yang ketiga, yaitu pengetahuan teknik khusus. LSM nasional internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar daripada pemerintah atau perusahaan lokal. Yang keempat, mengenai barang publik lokal yang ditargetkan, di mana barang jasa yang bersaing tapi dapat dikecualikan termasuk yang ditargetkan pada penduduk yang dikucilkan secara sosial. Mungkin paling baik jika dirancang dan disediakan oleh LSM yang mengetahui dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok. Yang terakhir yaitu mengenai tren dalam tata kelola dan reformasi. Yang pertama yaitu menangani masalah korupsi. Korupsi atau corruption adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang negara-negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibatnya. Ketiadaan korupsi mendorong investasi dan upaya untuk memperbesar porsi ekonomi ketimbang memperebutkan distribusinya. Dan oleh karenanya mendorong pertumbuhan. Itu desentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan. Terakhir itu mengenai partisipasi pembangunan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.